saudara. Saya akan membacakan perikop Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudari pendengarku yang dikasihi Tuhan, hidup yang paling hampa, tanpa dasar dan tanpa makna adalah hidup tanpa Tuhan, merasa kehilangan Tuhan. Yang terisi di relung jiwa cuma puing-puing kehancuran. Jiwa menjerit, hati memberontak, jalan kehidupan jadi tak menentu tanpa tujuan. Hidup yang hampa tanpa arti sungguh dialami kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus yang mereka ikuti telah mati. Mereka merasa kehilangan Tuhan. Mereka merasa kehilangan penjamin dan pemberi makna bagi hidup. Dengan kecewa mereka pulang, mereka bubar.
Mereka pisahkan diri, keluar dari kelompok murid yang lain. Mereka pulang kampung tanpa tahu bagaimana nasib hidup selanjutnya. Di sini saudara, tragedi Taman Eden kembali terpampang. Manusia, makhluk fana itu, terpaksa harus mengembara ke tanah Nod, tanah tanpa harapan, tanah tanpa tumpangan, tanah tanpa jaminan. Saat makhluk fana serba terbatas itu bergulat dengan dirinya yang tanpa dasar, tanpa pijar kehidupan, datanglah percik-percik pertama fajar kehidupan. Tuhan datang, berjalan bersama, mengungkapkan perhatian dan membuka percakapan. Apa yang kamu percakapkan? Dan mereka sungguh mengungkapkan apa yang mereka percakapkan dan bagaimana pengalaman mereka, bagaimana hati mereka, bagaimana perasaan mereka mengalami kekosongan ini. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Lukas pasal 24 ayat 21. Saudara, sambil berjalan ke Emmaus, Kleopas dan temannya mempercakapkan Yesus Sang Guru yang mendampingi mereka secara misterius. Cerita mereka berdua benar, tetapi berakhir pada pintu sempit yang tidak mau diterobos oleh manusia. Mereka mengartikan kematian Sang Guru disalib sebagai akhir segala harapan mereka. Memang, kematian tanpa kebangkitan adalah puncak keputusasaan. Kematian melumpuhkan akal budi manusia, membuatnya sangat kecewa dengan Allah. Lalu bagaimana? Saudara, Yesus Sang Guru yang bangkit tidak membebaskan manusia dari kematian, melainkan di dalam kematian, berhadapan dengan salib, segala harapan manusia yang mirip fantasi indah hancur berantakan. Allah tidak pernah menyelamatkan seturut harapan dangkal manusia. Saudara-saudari pendengarku yang dikasihi Tuhan, Tuhan pemilik kehidupan abadi ingin selalu menyapa ciptaan kodrat fana. Apa yang kamu percakapkan? Dia ingin mengulurkan tangan kehidupan, meraih tangan-tangan fana yang rapuh, terlilit duka kematian, guna mengangkat dan membebaskannya dari lembah kematian untuk bersanding bersama Dia dalam surga keabadian. Awalnya hati fana memberontak, tak sudi dijamah Tuhan, tak sudi dijamah tangan kasih paling tulus. Si makhluk fana seakan ingin membenarkan diri, mengutamakan kekecewaan hatinya, tak sudi dihibur. Bahkan relung jiwa dan kalbu hati, daya indera dan daya pikir sudah sedemikian terliput kabut kematian, hingga Tuhan, Sang kehidupan sejati, ditolak tanpa ampun, dicap sebagai orang asing, dituduh tak mengerti perasaan dan duka lara yang sedang melilit jiwa. Tuhan Sang Gembala sejati terus melipur hati yang lara dengan gelora sabda kehidupan. Hati sang makhluk fana sempat berkobar seakan hendak berpekik, namun beban kefanaan masih sangat kuat menekan jiwa. Perjalanan hidup seakan punya horizon terakhir hanya di Emmaus, kota berkodrat fana, berkalang noda. Di kota kita, Tuhan rela tinggal berteduh di tengah makhluk-makhluk malang. Tuhan tampil sebagai pembaharu kehidupan. Hidup yang fana diubah menjadi hidup yang baka. Tangan kehidupan Maha Kuasa kini meraih seerat-eratnya tangan-tangan lemah tak berdaya para makhluk fana yang telah menyuramkan gambar Allah dalam dirinya. Tangan kasih terulur, membagi roti penghalau lapar, menuang anggur pemuas dahaga jiwa pencari cinta. Relung hati kembali terjamah, permata hati kembali tersentuh, daya indera dan kembara nalar kembali berfungsi
oleh roti anggur penyegar abadi jiwa-jiwa yang dihidupkan Tuhan sendiri. Mata terbuka, hati bersorak, jiwa kembali berhias nuansa kehidupan, tangan-tangan rapuh jadi teguh, langkah-langkah goyah jadi lebih pasti. Tuhan sumber kehidupan kembali dikenal. Yerusalem, tempat perjumpaan dengan Tuhan sang pemilik kehidupan, kini kembali bersinar, memancarkan harapan, mengundang mereka untuk kembali karena Tuhan telah mendahului mereka, dan di sana Tuhan sedang menanti mereka dalam keabadian. Saudara, kita manusia penyandang kodrat fana, kini dan di sini. Tuhan yang hidup rela datang pada kita. Ia ingin mengubah yang suram. Dia ingin menyalakan api kehidupan yang telah padam berabad-abad dalam jiwa kita. Dia ingin menyentuh tangan kita. Dia ingin menjamah diri kita yang serba fana dengan cinta yang menghidupkan. Dia ingin bersabda lagi, supaya jiwa kita kembali dijamah dengan daya rahmat dan roh kehidupan. Tuhan ingin masuk hati kita. Tuhan ingin berdiam di rumah kita yang kian suram tanpa makna. Dia ingin membagi roti kasih dengan anggur sukacita. Reguklah cinta, terimalah roti kehidupan dan anggur pemanis jiwa, agar kita kembali hidup. Lalu kembalilah kita menjumpai Tuhan di Yerusalem hati kita, rumah kita, tugas kita, dan dunia kita. Tuhan berjalan bersama kita. Dia menuntun kita untuk keluar dari lembah kematian menuju surga kehidupan. Amin. Saudara-saudari pendengarku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan saya pada kesempatan ini. Saya mengajak Anda sekalian untuk bersatu dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu memampukan kami untuk menemukan tanda-tanda kehadiran-Mu. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami untuk terbuka kepada bimbingan-Mu dan mampu mengalami dengan penuh syukur kehadiran-Mu yang selalu menyapa kami. Kami bergembira ya Tuhan atas rahmat kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang setia menyertai kami. Semoga oleh iman kami akan Dikau sebagai penyelamat kami sungguh mengalami damai dan sukacita dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dan berkat Allah turun atas kita sekalian dalam hidup dan karya kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.